Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Gania and I'm in the 11th grade at SMAI Taibatul Ilmi. Today I would like to practice basic using the naskah soal penilaian sumatif akhir tahun 2024 dan 2025. Di sini I will work on two questions, one related to static fluids and one related to dynamic fluids, as well as one question about thermodynamic heat. Jadi, aku bakal ngerjain dua soal tentang fluida dan satu soal tentang termodinamika. Now, without any further ado, let's get started. Nomor 2 tentang fluida statis, yang mana soalnya sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap input dengan diameter 10 mm dan penghisap output dengan diameter 40 mm. Nah, suatu gaya input sebesar 50 Newton akan memberikan gaya output sebesar. Nah, di sini dalam soal ini kita bisa diketahuinya yang pertama diameter 1 atau diameter inputnya yaitu 10 mm dan diameter outputnya atau D2 sama dengan 40 mm. Dan juga gaya inputnya sebesar 50 Newton. Nah, di sini di soal ini kita disuruh nyari si F2-nya. F2-nya berapa? Nah, kita langsung aja ke solusinya. Solusinya gimana? Kita pakai hukum Pascal, yang mana Q1 sama dengan Q2, yaitu Q1-nya itu F1 per A1 sama dengan Q2-nya F2 per A2, yang mana A1 sama A2-nya itu adalah luas permukaan si pompa hidroliknya itu. Karena di sini diketahuinya diameter, berarti si luas permukaan itu adalah si lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Jadi kita ubah rumusnya jadi V1 per setengah VD1 kuadrat, yang mana 1/4 VD-nya itu adalah luas lingkaran. Sama di sisi kanan juga berarti F2 per 1/4 VD2 kuadrat. Nah, karena di masing-masing kedua sisinya itu 1/4 V-nya itu sama, jadi kita bisa coret kedua sisinya. Jadi si rumusnya itu adalah V1 per D1 kuadrat sama dengan V2 per D2 kuadrat. Nah, kita masukin angka-angkanya, yang mana F1-nya itu adalah 50 Newton, D1-nya itu adalah 10, F2-nya kita tanyain, dan D2-nya itu adalah 40. Kalau udah dijumlahin jadi si persamaannya itu adalah 50/100 sama dengan F2 per 1600. Nah, karena kita mau nyari F2, kita bikin F2-nya itu jadi sendiri. Jadi kita kali silang, nanti kita biarin F2-nya itu jadi sendiri. Terus yang mana F2-nya itu jadi 80 Newton. Nah, jadi 800 Newton, sorry. Jadi 800 Newton. Jadi di sini jawabannya benar itu adalah D. 800 Newton. Gitu bukan? Nah, kita lanjut aja ke soal selanjutnya, itu tentang fluida dinamis. Di sini di PSAT itu terletak di nomor 3, yang mana soalnya adalah cairan mengalir melalui pipa berdiameter 5 cm pada kelajuan 4 meter per second. Ada penyempitan dengan diameter 2 cm dalam saluran pipa. Kecepatan cairan dalam penyempitan ini adalah, nah di sini dalam soal ini kita bisa ketahui bahwa D1-nya atau diameter satunya itu adalah 5 cm dan kelajuan 1 itu adalah 4 meter per second. Dan juga di sini ada penyempitan dengan diameter 2 cm, yang mana berarti D2-nya itu atau diameter 2-nya itu adalah 2 cm. Dan kecepatan cairan dalam penyempitannya adalah, berarti di soal ini kita bakal nyari si V2-nya. Nah, solusinya kita bakal pakai rumus asas kontinuitas yang ada di fluida dinamis. Rumus asas kontinuitas itu adalah Q1 sama dengan Q2, yang mana Q1-nya itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Sama seperti rumus sebelumnya, A1 itu adalah luas permukaan si pipa tersebut, yang mana diketahui D itu adalah diameter kan, berarti di sini diketahuinya luas permukaannya adalah lingkaran. Nah, berarti kita masukin aja luas lingkarannya itu adalah 1/4 VD
kuadrat. Nah, kita masukin aja A1-nya jadi 1/4 VD1 kuadrat dan A2-nya adalah 1/4 VD2 kuadrat. Nah, di sini karena 1/4 V-nya itu adalah sama di kanan sama di kiri, kita bisa coret aja 1/4 V-nya. Nah, rumusnya itu jadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Di sini kita mencari V2-nya, yang mana berarti kita harus misahin V2-nya itu jadi sendiri. Jadi kita kali silang, yang mana rumusnya itu jadi V2 sama dengan D1 kuadrat dikali V1 per D2 kuadrat. Nah, kita masukin aja D1-nya itu adalah 5, dan V1-nya 4, dan D2-nya itu adalah 2. Nah, kita kuadratin, 5 kuadrat itu adalah 25, 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, di sini 4-nya kita bisa coret 4 atas sama 4 bawah, jadi V2-nya itu adalah 25 meter per second. Nah, jadi di sini di soal ini yang betul itu adalah pilihan huruf D. Nah, ini. Oke, kita lanjut aja ke soal terakhir. Soal tentang kalor termodinamika yang di PSAT ini terletak pada nomor 24. Jadi soal nomor 24 ini yang mana es bermasa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermasa 340 gram, suhunya itu adalah 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Maka massa es atau yang M gram itu adalah berapa gram gitu. Nah, di sini di soal sudah diketahui bahwa massa esnya itu adalah M gram dan suhu esnya itu adalah 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram yang mana berarti massa airnya 340 gram dan suhu airnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, di sini juga kita diketahui kalor lebur es itu adalah 80 kalori per gram. Di sini ada statement semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius, yang mana berarti diketahui suhu campurannya sebesar 5 derajat Celcius. Nah, di soal ini kita ditanyainnya adalah massa esnya berapa atau M. Nah, di soal ini kita pakai teori yang namanya teori asas Black, yang mana Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas itu dilakukan oleh zat yang bersuhu tinggi, dan juga Q terima adalah kalor yang dilakukan oleh zat yang bersuhu rendah. Jadi kita bisa simpulin Q lepas itu adalah Q air atau kalor air sama dengan kalor lebur es ditambah kalor si esnya. Nah, karena kita udah tahu rumus Q itu adalah Q macet, nah kita masukin, jadi Q air itu adalah M air dikali kalor jenis air dikali delta T air sama dengan massa es dikali kalor lebur es ditambah massa es dikali kalor jenis air dikali delta TS. Nah, di sini kita masukin aja angka-angkanya yang udah diketahui. Massa air itu adalah 340, kalor jenis air itu adalah 1, delta TA, yang mana delta TA itu suhu air dikurangi suhu campuran. Jadi 20 dikurangi 5. Nah, terus di sisi kanannya diketahuinya M dan kalor lebur es yaitu 80 ditambah MS itu berarti M, kalor jenis air itu adalah 1, dan delta TS. Delta TS itu berarti suhu campuran dikurangi suhu si S-nya. Jadi 5 dikurangi 0. Kita jumlahin dulu, 340 dikali 15 karena 20 kurang 5 15. Terus M dikali 80 yaitu 80 M, dan juga 5 dikurang 05. Nah, 5 dikali M itu adalah 5M. Nah, di sini kita jumlahin dulu.
300 dikali 15 itu adalah 5100, dan 80M ditambah 5M sama dengan 85M. Karena di sini kita akan mencari si masanya, massa si S itu berapa. Jadi kita bikin M itu jadi sendiri, yang mana rumusnya jadi M sama dengan 5100 dibagi 85. Jadi massa S-nya itu adalah 60 dan satuannya adalah gram. Jadi di soal ini yang benar itu adalah pilihan nomor B. Oke. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai soal fisika dari naskah soal PSAT. And thanks for watching. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.